Zona inti Pulau Zhenyu. Minta bantuan, garis pertahanan hancur total. Kami tidak bisa menahan manusia yang dimodifikasi. Berisik. Dari mana datangnya tahanan yang tidak tahu diri ini? Hari ini aku akan meledakkan seluruh penjara. Masih mau ribut? Tidak mungkin. Kamu ini monster apa sebenarnya? Kalian pikir penjara seharga ratusan miliar ini dibangun untuk menahan penjahat? Tidak, berebutlah dia dengan gila-gilaan. Ini juga karena dulu dia ingin melindungi istrinya yang hamil. Secara sukarela menandatangani perjanjian kurungan, baru tinggal di sini. Paman, kumohon jangan ambil darah ibu lagi. Ayah, Alex semua. Hani, Niansi. Putriku, Suamiku, apa kau benar-benar harus pergi? demi keselamatan kalian, aku harus pergi menjalankan misi rahasia. Kalau begitu beri anak kita nama siapa nama? Namanya Niansi. Niansi, aku akan selalu merindukan kalian. Kalian adalah harapanku. Siapa yang berani menyentuh istri dan anakku? Tangan hantu, kala jengking beracun. Keluarlah kalian. Tangan hantu menerima, kala jengking beracun siap. Hiu gila menunggu perintah, target kota Binhai. Melaju dengan kecepatan penuh. Menyambut kepulangan Tuan Istana. Yang Lang, tentang hal yang aku suruh kau selidiki. Bagaimana? Istri dan putriku, sekarang di mana? Tuan Istana, bawahan gagal melaksanakan tugas. Nyonya utama karena memiliki darah yin murni bawaan yang langka. Keluarga Lin di kota Binhai, grup biologi, menculik. Apa yang mereka inginkan? Keluarga Lin sedang memaksa mengambil darah nyonya utama, berusaha membuat sesuatu, ramuan keabadian. Sampaikan perintahku. Target, keluarga Lin di kota Binhai. Makan Yanxi dulu, lalu hancurkan keluarga Lin. Tak ada yang tersisa. Baik. Ibu, Nancy sangat takut. Jangan lari. Kau tak bisa lari. Ikut kami kembali dengan patuh. Darah ibumu hampir habis dihisap. Kebetulan kami bisa membawamu kembali, bersama-sama menjadi bahan ramuan. Siapa engkau? Nianxi, maafkan ayah. Ayah sudah datang. Tak akan ada lagi yang bisa menyakitimu. Niasi, kau harus ingat orang ini adalah ayahmu. Dia pahlawan besar. Ayah, kau benar-benar ayah. Nancy sangat merindukanmu. Pergi ke land kalian. Ayah, hasil ibu ditangkap orang jahat dan dibawa ke sana. Zeus, mereka akan mengambil darah ibu. Cepat selamatkan ibu. Keluarga Lin, hari ini kalian harus membayar darah dengan darah. Berhenti. Siapa berani bikin onar di keluarga Lin? Kau tidak mau hidup ya? Apakah anak ini gila? Itu batu seberat 2 ton. Ayah dan anak keluarga Lin keluar dan terima hukumannya. Ada apa? Apa yang terjadi di luar? Tuan muda, tidak baik. Di luar ada orang gila menggendong seorang gadis kecil sambil menyerbu masuk. Ramuan keabadian ini adalah hadiah megah dari keluarga Lin untuk penguasa istana Longyin. Siapa yang berani mengganggu Tuan muda di saat seperti ini akan kubunuh seluruh keluarganya. Ayo. Aku ingin lihat. Orang tidak tahu diri mana. Berani main-main di wilayah keluargaku Lin. Kau tiga siapa? Ternyata kau pria yang tiba-tiba menghilang 5 tahun lalu. Suami yang tinggal di rumah mertua. Ada apa? Mengemis di luar, tak bisa bertahan hidup. Kembali untuk minta uang pada istri yang hampir kering darahnya. Hahaha, ayah, dialah orang jahat ini. Kau menculik ibu? Lepaskan. Jika tidak lepaskan. Seorang pria berani mengancamku. Kebetulan, hewan kecil kesayanganku di halaman belakang hari ini belum diberi makan tambahan. Hahaha, ini diberi dia makan. Robek dia sampai hancur. Sayang kecil,
Kalian membuat anakku takut. Membubuk. Hahaha. Kau pasti gila ya. Singa modifikasi genetikku sudah lama kehilangan akal sehat. Mereka tidak mengerti bahasa manusia. Mustahil, hewan-hewan ini hanya mendengar perintahku. Mana mungkin takut pada pria tak berguna sepertimu. Pergi. Makanlah tuannya. Barang sia-sia, bahkan seorang pria tak berguna, tak bisa diatasi. Membuat malu keluarga Lin. Daya, bukan aku yang tak berguna, tapi anak ini aneh. Dia bisa benar-benar mengendalikan singa hasil modifikasi gen. Apakah semua sudah berkumpul? Kebetulan. Tidak perlu aku mencarinya satu persatu. Hari ini, aku akan mengirim kalian sekeluarga. Pergi bereinkarnasi dengan rapi. Hahaha, omong kosong besar. Kamu pikir kamu bisa sedikit? Ilmu silat setengah matang, lalu bisa di depanku, berbuat seenaknya. Hari ini akan kutunjukkan padamu apa itu berbuat seenaknya. Nah, kamu sama sekali tidak tahu betapa dalamnya kekuatan yang dimiliki keluarga Kulin sekarang. Betapa dalamnya. Sejujurnya aku beritahu, di belakang keluarga Lin, ada Raja Serigala Abu-Abu, Dewa Perang dari Utara, yang secara pribadi melindungi. Raja Serigala Abu-Abu, itu adalah dari Istana Naga Tersembunyi, bangsawan kelas atas, cukup dengan satu katanya, bisa membuatmu mati tanpa tempat dikuburkan. Berani kau macam-macam. Si Serigala Abu-Abu, dia benar-benar dengan keluarga Mulin. Sampah seperti kalian bergaul bersama, maka aku akan menghukum dia juga. Ya, apa kau sudah gila? Menghukum Raja Serigala Abu-Abu juga. Kau pikir kau siapa? Pemilik Istana Naga Tersembunyi. Ayah, telepon tidak bisa tersambung. Jangan buang-buang tenaga. Untuk memastikan hari ini, upacara pemberian obat berjalan sempurna, aku sudah mengaktifkan alat peredam sinyal spesial tingkat tinggi dalam radius 50 li, kecuali ponsel satelit khususku yang dipakai untuk menghubungi Raja Serigala Abu-Abu. Sinyal apapun tidak bisa dikirim keluar. Yang aku pakai adalah dari Istana Naga Tersembunyi, komunikasi kuantum eksklusif. Meskipun tidak ada sinyal, selama aku menekan tombol panggil, Serigala Abu-Abu akan langsung tahu. Tentuan akan aku mencarinya. Teruslah membual. Lagi pula komunikasi kuantum. Aku rasa kamu hanya pura-pura keren, pura-pura sampai otakmu rusak. Hangat besi. Pergi bawa orang ini. Potong lidahku. Aku tidak ingin mendengar omong kosongnya lagi. Baik, tuan rumah. Lin Tianyu, apa sebenarnya yang kau lakukan? Raja Serigala Abu, ada apa denganmu? Bawahan sedang menyiapkan hadiah untukmu. Jangan banyak bicara. Aku baru saja menerima sinyal kuantum, tingkat tertinggi yang diblokir. Sumber sinyal itu ada di keluarga Mulin. Diduga adalah pemilik Istana Naga Tersembunyi. Secara pribadi mencariku, dan dia sudah sampai duluan. Keluarga Mulin. Apa? Pemilik istana yang sudah tua itu sudah sampai. Dengarkan baik-baik. Jangan sekali-kali. Bersikap lengah sedikit pun. Tunggu, berhenti. Raja Serigala Abu-Abu, tenanglah, bawahan pasti akan mengurus penyambutan pemilik istana dengan sempurna. Bawahan juga menyiapkan hadiah yang luar biasa, pasti membuat pemilik istana puas. Aku akan segera sampai. Semuanya, kabar gembira yang luar biasa. Prajurit perbatasan utara, Raja Serigala Abu-Abu, segera akan datang ke keluarga kita, Lin. Dan pemilik Istana Naga Tersembunyi yang tua itu kemungkinan besar sudah sampai juga. Di saat yang sakral ini, ternyata ada orang yang berani berkeliaran di keluarga kita, Lin. Bahkan dia berani dengan sombongnya berpura-pura menjadi pemilik Istana Naga Tersembunyi. Begitu Raja Serigala datang, aku pasti akan melaporkan kejahatanmu menjadi potongan-potongan kecil. Benarkah? Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Tapi aku khawatir begitu Serigala Abu-Abu datang, dia hanya pantas membungkuk hormat dan bicara di depanku. Sampai di ujung tanduk, masih berani bicara keras. Ayah, jangan buang waktu bicara dengan cepat. Tangkap dia. Tangan besi, Jiang Lie. Kalian berdua, serang dia. Patahkan dulu kaki dan tangannya. Tumpuhkan ilmu silatnya. Bersiaplah menyambut Raja Serigala. Ayah, berikan sangat galak. Gadis kecilku, ada ayah di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Tenang. Tutup matamu. Benamkan kepala ke dalam pelukan ayah. Hitung sampai 3 baru buka. Anak muda, di kehidupan selanjutnya, buka matamu lebih lebar. Pergi ke lan saja. Tanganku. Tidak bagus. Inikah kekuatan keluarga Lin kalian? Sangat lemah. Kamu sebenarnya siapa? Jangan mendekat. Aku peringatkan kamu. Raja Serigala akan segera tiba. Berani-beraninya kamu menyakiti kami. Dia pasti akan mencincangmu berkeping-keping. Raja Serigala sudah tiba. Penyelamat keluarga Lin sudah datang. 3 tahunmu sudah habis. Hari ini bahkan jika Raja Dewa turun, juga tidak bisa menyelamatkanmu. Seluruh anggota keluarga Lin, dengarkan perintah, membungkuk menyambut Raja Serigala. Ayah, jangan takut. Mianxi, jangan takut. Paman-paman ini bukan orang jahat. Mereka semua adalah saudara ayah. Mereka datang menjemput kita pulang.
Ada apa ini? Jod, siapa yang berani di kota Binhai membuat keributan sebesar ini? Raja Serigala, akhirnya Anda datang. Anda harus membela keluarga Lin. Orang itu, dia melukai Grandmaster Zhang dan Tangan Besi, juga berpura-pura menjadi penguasa istana naga tersembunyi. Dia juga bilang kalau Anda datang, hanya layak membungkuk, berbicara di hadapannya. Berani sekali. Orang macam apa yang punya nyali sebesar harimau? Berani-beraninya kamu meniru identitas pemimpin istana. Kamu adalah Raja Serigala Abu-Abu. Cukup dengan satu perintah Anda. Saya akan segera mengirim orang untuk menghajarnya. Biarkan dia tahu akibatnya. Meniru identitas pemimpin istana naga tersembunyi. Bukan itu saja, kami juga telah menyiapkan hadiah istimewa yang luar biasa untuk pemimpin istana. Pasti bisa membuat pemimpin istana panjang umur. Mohon kepada Raja Serigala Abu-Abu untuk menyampaikan kata-kata baik tentang keluarga kami Lin di hadapan pemimpin istana. Kamu mencari 3. Raja Serigala Abu-Abu, apakah Anda salah pukul orang? Kami adalah keluarga Lin. Bawahan Serigala Abu-Abu menghadap pemimpin istana naga tersembunyi. Bawahan datang terlambat menyelamatkan. Mohon pemimpin istana memaafkan. Menghadap pemimpin istana naga tersembunyi. Dia benar-benar pemimpin istana naga tersembunyi. Semua berakhir. Karena Anda ingin memusnahkan keluarga Lin saya. Kalau begitu kita mati bersama. Tembak. Buat dia berlubang seperti saringan. Trik kecil. Ini. Kembalikan pada kalian. Serigala Abu-Abu, bawa Nianxi keluar dulu. Adegan selanjutnya. Anak kecil tidak boleh lihat. Bawahan patuh. Jangan bunuh aku. Aku bisa memberikan semua harta keluarga Lin padamu. Kamu pikir istana naga tersembunyi kekurangan uang kotormu itu? Pemimpin istana, ampuni nyawaku. Kumohon, anggap aku seperti kentut dan lepaskan saja. Alasan saya disebut pendekar naga tersembunyi adalah karena saya selalu membasmi sampai ke akar-akarnya. Ruyao. Yang maaf, aku datang terlambat. Bangunlah, lihatlah aku. Siapkan mobil. Ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Cepat ke rumah sakit. Ayah, lihat ini apa? Lencana naga tersembunyi. Aku sudah bilang, si imut menantu yang tinggal di rumah mertua, mana mungkin dalam 5 tahun berubah menjadi tuan istana naga tersembunyi. Ternyata dia cuma beruntung menemukan lencana ini dan hanya main sombong di sini. Ini benar-benar kesempatan dari surga. Asalkan lencana ini ada di tangan kita, kita bisa memerintah seluruh istana naga tersembunyi. Aku akan membuat si imut Lince hancur harga dirinya, merebut wanitanya. Aku juga akan menguasai istana naga tersembunyi, teknologi genetik kelas atas yang dikuasai di seluruh dunia. Nah, kamu benar. Tidak hanya itu. Wanita bernama Suruo Yao itu memiliki darah langka, darah yin murni bawaan. Ayah, memang Anda yang paling bijaksana dengan lencana naga ini. Ditambah darah Suruo Yao, keluarga Chen kita akan menguasai dunia dalam waktu dekat. Selagi si imut Lin Chu tenang sedang kalut, kita bertindak segera. Gunakan lencana naga untuk mengacaukan situasi di kota Binhai. Rebut Suruo Yao kembali. Serigala Abu-Abu. Cepat lagi, Tuan Istana. Ini sudah kecepatan maksimal. Ikuti istriku. Hari ini terjadi apa-apa, aku akan buat seluruh kota Binhai ikut dikubur bersamanya. Aku akan berjuang. Tidak baik. Pasien kehilangan terlalu banyak darah, menyebabkan kerusakan parah pada rantai genetik. Harus segera menggunakan alat pemurni darah nano tingkat atas untuk perbaikan. Kalau begitu pakai saja cepat. Kenapa masih bengong? Tidak bisa dipakai. Satu-satunya alat di kota kita, alat pemurni darah nano. Setengah jam yang lalu, dipaksa dipindahkan oleh keluarga Chen. Apa? Dikirim darurat dari luar negeri. Peralatan model yang sama. Berapa lama? Paling cepat 72 jam. Tapi, sel genetik pasien sedang mati dengan cepat. Dia tidak akan bertahan malam ini. Tolong selamatkan nyonya. Siapa? Kirim semua darah ke sini. Berikan semuanya untuk Nona Su. Tidak berguna. Transfusi darah biasa hanya bisa mempertahankan tanda vital dasarnya. Sama sekali tidak bisa memperbaiki rantai gen yang putus. Dia sudah ditetapkan
Ini milik eksklusif Istana Naga Tersembunyi, kabin medis nano generasi ketiga. Hanya ada 3 unit di seluruh dunia. Dalam 10 menit, ia bisa menyelesaikan pemurnian darah dan perbaikan gen seluruh tubuh. Mana mungkin kecepatan perbaikan seperti ini? Tingkat teknologi peralatan ini setidaknya 20 tahun lebih maju dari dunia. Ini yang diimpikan semua negara, ingin merebut peralatan medis kelas atas. Hebat. Ru Yao. Jelasnya sebagai belajar sadar. Kayaknya kau sadar. Kau, kemana saja kau selama 5 tahun ini? Apa kau tahu aku dan Nianxi? Bagaimana kami bertahan? Kau seharusnya tidak pada saat. Kembali saat ini. Kekuatan 2 keluarga besar terlalu besar, mereka akan membunuhmu. Kudengar, keluarga Lin telah menjalin hubungan dengan Istana Naga Tersembunyi. Tuan Istana Naga Tersembunyi itu kejam dan banyak membunuh. Mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Ibu, kau sudah bangun. Ibu jangan takut. Ayah adalah pahlawan besar. Ayah telah mengusir semua orang jahat. Paman jahat semuanya telah diusir. Mereka semua sudah tidak ada. Jangan takut. Keluarga Lin sudah meninggalkan kota Binhai. Hilang sama sekali. Mustahil. Sebenarnya apa yang terjadi? Keluarga Lin telah berbuat jahat di mana-mana. Mereka habis semua sekaligus. Aku hanya memanfaatkan kekacauan untuk menyelamatkanmu dan Niangxi. Mustahil. Keluarga Lin menguasai kota Binhai dengan kekuasaan mutlak, bahkan ada koneksi di belakang mereka. Bagaimana mungkin begitu mudah? Mereka hancur. Apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Stasiun ini menyela dengan berita darurat. Baru saja, yang telah lama mencengkeram kota kita. Penuh kejahatan. Pro keluarga Lin telah diberantas sepenuhnya. Keluarga Lin terlibat dalam tindakan ilegal. Kejahatan mereka sangat mengerikan. Hari ini juga, semua bisnis ilegal mereka telah disita seluruhnya. Ternyata benar mereka yang turun tangan. Orang-orang dari keluarga Lin ini akhirnya mendapat balasan. Kau baru pulih. Masih perlu istirahat. Aku akan ambilkan air panas untukmu. Suamiku, setelah kau kembali, aku tidak takut apapun lagi. Paman, Bibi, untuk apa kalian datang? Kalian tidak diterima di sini? Oh, nyawamu cukup keras ya. Bahkan ini tidak membuatmu mati. Jangan banyak bicara, Shu Yao. Segera tanda tangani perjanjian perceraian ini. Asal kau segera bercerai dengan Lin Ce dan menikah dengan Tuan Muda Chen. Keluarga Su kita tidak hanya bisa melewati krisis keuangan kali ini, tapi juga bisa melambung tinggi bersama keluarga Chen. Kalian gila? Lin Ce dia tidak mati. Dia sudah kembali. Atas dasar apa aku harus bercerai dengannya dan menikah lagi? Dasar, gadis kecil yang tidak tahu berterima kasih. Orang tuamu sudah meninggal. Kami keluarga Sulah yang membesarkanmu. Sekarang, perusahaan medisku, rantai pendanaan terputus. Sebentar lagi akan bangkrut. Tuan Muda Chen bersedia menanamkan 1 miliar yuan untuk membantu kami melewati masa sulit ini. Bagaimanapun juga kau harus membalas budi ini padaku. Shu Yao, asalkan kau bersedia ikut aku jamin mulai sekarang, kau akan hidup mewah. Kemewahan dan kekayaan tak terbatas. Sedangkan pria kecil bernama Lin Si itu, setelah dia kembali, aku akan memberinya 1 atau 2 juta. Suruh dia tanda tangan dan pergi. Kalian bermimpi. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah bercerai dengan Lin Ce. Apalagi menikahi pria kecil berwajah manusia berhati binatang ini. Kau berani melawan. Tak tahu diri, kalian berdua. Masuk ke sini dan ikat dia. Lihat berapa lama dia bisa bertahan dengan kesetiaannya. Zhou Yao, dengarkan kata paman. Menyerahlah dengan patuh. Jangan paksa kami kasar. Orang jahat tidak boleh mengganggu ibu. Aku hitung sampai 3. Jika tidak pergi, yang akan kubuat kalian keluar dalam keadaan terlentang. Kamu, Tomorala, si kecil Lin Si itu. Baik, kamu tunggu saja. Aku, Tuan Muda, pasti akan membuatmu tidak punya tempat untuk dikuburkan kita. Dasar si kecil, berani memukul orang keluarga Su. Kamu pasti mati. Kami akan segera mencari nenek tua Qin untuk memberi perintah. Mengapa? Kau harus begini padaku. Demi uang, mereka bahkan tidak peduli dengan nyawaku. Suruh Yao, karena kau tetap keras kepala dan tidak mau bercerai dengan si kecil ini untuk menikahi Tuan Muda Chen, maka kau bukan lagi orang keluarga Su saya mulai hari ini.
Semua yang ada di bawah namamu, semua rekening bank dibekukan. Villa ini juga diambil kembali oleh keluarga Su. Kalian bertiga sekeluarga. Segera enyahlah dari keluarga Su. Jangan pernah kembali lagi. Asalkan kau sekarang berubah pikiran, angguk saja. Tuan muda ini akan segera dengan tandu 8 orang menjemputmu masuk ke keluarga Chen, membuatmu menjadi kita. Untuk apa ikut? Si manis kecil ini, kedinginan di tengah hujan, minicin, penghinaan hari ini. Aku, Lin, akan mengingat. Mengingatnya lalu bagaimana? Kau ini, si ekor anjing kehilangan rumah, yang diusir dari klan, masih bisa membuat masalah apa? Ruo Yao, Nianxi, kita. Iya, anak bawang yang tak ada yang mau. Masih berharap si manis pemakan nasi lembut ini bisa menghidupi kalian. Iya, sungguh lucu sekali. Keluarga Su. Baik. Keputusan hari ini akan dibayar mahal. Suamiku, sudahlah. Ayo, kita pergi. Asalkan kita, sekeluarga bersama, kemanapun kita pergi tak masalah. Baik. Dengar kata istri. Kita tidak pergi ke keluarga Su yang dingin itu menuju rumah baru kita. Sebuah rumah baru yang 100 kali lebih mewah dari sini. Rumah baru, menurutku sih, itu kolong jembatan yang bocor. Apa kita? Salah pintu? Jangan gugup, ini dulu rumah rekan seperjuangan dari unitku. Dia pergi tugas ke luar negeri. Rumahnya kosong, pinjamkan kami tempat tinggal sementara. Wah, rumahnya besar banget. Ayah, di sini bagus sekali. Mas, uang sewa rumah ini pasti mahal banget ya. Apa kamu menyewa ini demi menjaga gengsi di depan keluarga Su? Sampai memaksakan diri menanggung semua ini? Kita diusir oleh keluarga Su, kartu kita juga dibekukan. Kamu jangan sekali-kali meminjam uang pada orang lain. Foto. Demi kalian, aku rela kehilangan nyawa, apalagi hanya soal harga diri. Jangan berpikir macam-macam. Kamu baru keluar rumah sakit, tubuhmu masih lemah. Cicit manis iris, ikat kina, animan teki kemana, cimita milik kina, cinta, janda kena, ini, dia muda kok, cinta, kena fita, hamat senah, tambut, tapi, ting, paman, Kamu tahu tidak? 5 tahun ini, aku hidup seperti janda. Bagaimana aku menjalaninya? Aku sangat merindukanmu. Maaf, Aku tidak mau dengar maaf. Aku ingin kau ganti rugi. Ganti rugi sekarang. hantu tangan. Bawahan siap. Ada perintah apa Tuan Istana? Segera gunakan kekuatan Istana Naga tersembunyi. Putuskan pasukan obat global dan lisensi genetik keluarga Su, serta beritahu semua rumah sakit dan institusi yang bekerja sama dengan keluarga Su. Sebelum fajar, mereka harus membatalkan kontrak secara massal. Ku ingin saham keluarga Su. Besok saat pembukaan, menjadi tumpukan kertas sampah. Bawahan mengerti. Jamin dalam 3 hari, keluarga Su akan benar-benar hilang dari dunia ini. Aku ingin keluarga Su membayar 100 kali lipat atas penderitaan Royal. Naik buyut, tidak baik. Ada masalah besar. Jangan panik. Apakah langit runtuh? Langit benar-benar runtuh. Aliansi Farmasi Global mengeluarkan larangan memblokir keluarga Su. Jelaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kami diblokir secara global. Semua saluran terputus. Pasokan bahan baku berhenti total. Lini produksi berhenti total. Apa? Bagaimana mungkin? Saham anjlok dan terkunci. Puluhan miliar nilai pasar menguap. Yang bertindak adalah sosok besar dengan kode nama Tangan Hantu. Tangan Hantu? Dia adalah pembunuh dari Istana Naga tersembunyi. Bagian mana yang membuat kami menyinggung sosok besar ini? Semua sudah berakhir. Keluarga Su akan bangkrut. Tuan muda Chen dari keluarga Chen bilang akan menyuntikkan dana 1 miliar. Dah, asal keluarga Chen bertindak, kita akan selamat. Benar. Satu-satunya jalan keluar sekarang adalah mendekati pohon besar, keluarga Ren. Apapun caranya. Malam ini Suruo Yao harus diantarkan ke tempat Tuan Muda Chen. Belum pulih sepenuhnya. Mau kemana ini? Aku pergi cari kerja. Suamiku, aku tahu kau ingin kita hidup lebih baik. Tapi uang sewa rumah nih, Chuan, pasti kau pinjam, kan? Kita tidak bisa terus seperti ini. Lagi pula aku, lulusan universitas ternama, punya pengalaman manajemen beberapa tahun, aku pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Dengan kemampuanku sendiri, menghidupi kalian. Selama waktu ini, kau tinggal dulu di rumah dan rawat Niangxi dengan baik. Pergi, pergi. Perusahaan kami terlalu kecil, tidak bisa menampung dewa besar sepertimu. Tapi pengalamanku sangat sesuai. Dengan persyaratan kalian, sesuai persyaratan pun tidak berguna. Sejujurnya, keluarga Su sudah memberi pernyataan, siapapun yang berani mempekerjakanmu, Suruo Yao, akan dianggap melawan seluruh keluarga Su. Kami tidak berani bermasalah dengan keluarga Su.
Kenapa? Kenapa keluarga Su? Apa kalian benar-benar ingin memaksa keluargaku ke jalan buntu? Hello, Ada waktu. Katu akan segera ke sana. Terima kasih, Pak Wang. Nona Su, kamu sendiri jauh lebih cantik dari fotomu. Pak Wang. Lebih baik kita bicarakan urusan pekerjaan saja. Urusan pekerjaan, apa yang perlu dibicarakan, asalkan kamu bisa membuatku senang. Posisi manajer ini akan menjadi milikmu. Mulai sekarang setiap hari, temani aku makan dan minum. Lalu kita bisa membahas kehidupan secara mendalam. Pak Wang, tolong jaga sikapmu. Jika begini sikapmu, pekerjaan ini tidak akan kuterima. Mau pergi? Setelah masuk ke kantorku, masih berpikir bisa lari. Kamu ini, gadis manis yang diusir dari keluarga Su. Masih pura-pura suci. Hari ini kamu mau tidak mau harus menurut. Entah suka atau tidak. Lins, tolong. Hei, siapa? Jangan takut, selama aku di sini, jadi tidak ada yang berani menyakitimu. Kamu siapa? Mana satpam bayaranku? Sudah, jangan panggil lagi. Mereka yang kamu bayar, semua sudah tergeletak di bawah di. Aduh, tanganku. Aku akan lapor polisi. Iya, lapor polisi. Bagus, kebetulan kita bisa bicarakan masalah kepemilikan perusahaan ini. Badan hukum yang sekarang sudah diakuisisi sepenuhnya. Pendukung di balik akuisisi ini adalah keluarga Chen. Siapa yang begitu berani? Grup naga tersembunyi. Tuan Su, saya sungguh tidak tahu diri. Tidak tahu latar belakang Anda adalah istana naga tersembunyi. Mohon ampunilah saya. Saya masih punya orang tua dan anak-anak. Lindsay, ada apa ini? Kenapa grup naga tersembunyi mau membantu saya? Saya kenal seseorang di dalamnya. Seorang teman, kebetulan bekerja di grup naga tersembunyi. Dia mendengar riwayat hidupmu, menganggapmu seorang yang berbakat. Sekalian saja dia mengakuisisi perusahaan yang hampir bangkrut ini, biar kamu coba-coba. Benarkah? Betul-betul. Saya minum-minum dan berhutang puluhan juta. Jadi saya berniat menjual perusahaan untuk bayar utang. Cepat pergi. Apa ini pantas? Pantas, tentu saja pantas. Kamu lakukan tugasmu saja. Tapi Tuan Su, tenanglah mulai bekerja. Saya di pengawalmu. Di kota Binhai ini, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Lindsay, di rekening cuma ada beberapa ribu. Gaji pun tidak bisa dibayarkan. Bagaimana orang-orang ini mau menerima misi? Tidak apa, orang bisa direkrut, uang bisa dicari. Mana semudah itu? Lewat jalur resmi. Tidak mungkin merekrut orang. Malam ini ada pesta resmi di pasar gelap bawah tanah. Di sana berkumpul tentara bayaran lepas top dunia dan pemburu hadiah. Pulsa, gelap bawah tanah. Berbahaya. Bagiku, di sana adalah pasar tenaga kerja. Kekayaan dicari dengan risiko. Baik demi kamu dan Yanxi. Demi harga diri, aku akan berjuang. Beberapa hari tidak bertemu. Ku dengar sudah jadi Tuan Su, berani sekali lari ke tempat yang tak kenal ampun. Seperti ini untuk mati konyol. Tempat macam ini, masa kalian bisa datang? Bawahanmu, bahkan tidak punya satu prajurit pun yang layak. Tidak takut dimakan hidup-hidup. Prajurit yang penting kualitas, bukan kuantitas. Jika ini untuk membahas kerjasama, selamat datang. Namun jika untuk menghina orang, harap Ku dengar perusahaannya itu sekarang tinggal cangkang kosong. Benar-benar tidak bisa merekrut orang. Benar? Prajurit bayaran top sekarang. Siapa yang mau mendengarkan perintah seorang wanita? Anjing melihat orang rendah. Berani kau memakiku? Kemari bawa dua orang ini. Buang ke laut untuk memberi makan hiu. Siapa berani? Ya, itu raja bawah tanah Tuan Long, kapal kunlung milikku. Sejak kapan keluarga Su yang memberi perintah? Tuan Long, saya Su Ying dari keluarga Su sudah lama mengagumi Anda. Presiden Su, saya dengar Anda baru saja mengambil alih bintang. Sengaja datang membawa hadiah selamat. Ini adalah kontrak pengawalan, jalur pelayaran laut lepas. Total nilai 100 miliar dolar AS. Mulai sekarang kapal kargo kami hanya mengakui bendera bintang. 100 miliar dolar AIS, dengan hak apa diberikan pada sedikit? Ini semua perintah tangan hantu. Apa kalian berani melakukan kata-katanya juga? Bawahannya semuanya tua, sakit, dan lemah. Sama sekali tidak mampu mengawal. Suruh Yao meskipun memiliki pemburu gen, bersedia mati untukmu. Pasti juga barang-barang rongsokan. Tunggu saya bergabung dengan perusahaan Presiden Su. Siapa berani mengusik kepala dewa? Itu tangan hantu dan kala jengking berbisa. Mereka adalah pemburu gen paling pilang tidak, paling top di dunia. Hiu gila, si penguasa laut yang legendaris.
Hab im Samchen, was euch anjet, the unter ninahsen amchen akses. Sekarang siapa lagi yang merasa istriku tidak sanggup menerima pesanan 100 miliar ini? Majulah. Gratiskan dia turun ke laut untuk memberi makan hiu. Tuan Lin, Presiden Su, Suite Presiden pun sudah siap malam ini. Kapal Kunlun hanya bersinar untuk kalian berdua. Lens, ini benar-benar bukan mimpi, kan? Hantu tangan, kalajengking beracun, hiu gila. Mereka benar-benar mendengarkanku. Bodoh, ada suamimu di sini. Di dunia ini tak ada yang berani bilang tidak padamu. Aku tidak percaya. Pasti ini jebakan. Mereka pasti akto bayaran. Aku akan membongkar mereka. Tent besar. Kau memukulku. Bodoh, itu hantu tangan. Kau tidak mau hidup lagi. Jangan bawa keluarga Su ikut celaka. Apa kau tidak lihat? Bahkan Tuan Naga, seperti anjing kecil yang lucu. Kah kalau begitu kita biarkan saja? Anjing kecil itu, sombong. Dia anggota keluarga Su. Ayo, ikut tante besar minta maaf. Rantai modal keluarga Su hampir putus. Kontrak $10 miliar ini harus dikeluarkan. Keponakanku yang baik, suami keponakanku, tunggu, tante besar. Aduh, Royal, tante besar, tahu kau pasti yang paling sukses. Ini istana naga tersembunyi loh. Juga ada hantu tangan, kalajengking racun, hiu gila keluarga Su benar-benar akan kaya raya. Tadi siapa yang bilang istriku tidak bisa merekrut orang? Hei, dalam keluarga mana ada dendam semalam? Tante besar hanya untuk memotivasi Royal supaya maju, kan? Singkirkan ekspresi menjijikkanmu itu. Royal dan keluarga Su sudah lama tidak ada hubungan. Berani mendekat setengah langkah lagi. Aku akan melempar kalian ke bawah untuk memberi makan hiu. Cih! Diberi muka tapi tidak mau. Tunggu saja, aku punya banyak cara. Buat kalian patuh mengeluarkan uang. Halo, nenek kepala? Terjadi masalah besar. Suruh Yao, si anak ketiga itu, bersekongkol dengan orang luar untuk menindas kami. Dia juga bilang, $10 miliar ini tidak akan memberi 1 sen pun ke keluarga Su. Cepat atasi ini. Aku sudah menduga situasi ini. Jadi selagi mereka tidak sadar, aku sudah menipu Nian Shi. Nenek tua, Anda benar-benar jenius dalam perhitungan. Suruh Yao, sekarang sayapmu sudah keras, bukan? Berani menyembunyikan kontrak sendiri, aku perintahkan kamu segera membawa kontrak dan orang itu kembali ke rumah tua. Jangan harap bisa bertemu Nian Shi lagi. Nenek, Nian Shi tidak bersalah. Suami, nenek menangkap Nian Shi, kita harus kembali. Berikan kontrak itu kepada mereka. Jangan khawatir. Aku punya cara untuk menyelesaikannya. Lens, sekarang bukan waktunya membual. Ku dengar nenek punya koneksi di Dewan Tetua. Kekuasaannya sangat besar. Kita tidak bisa melawannya. Ingat, satu pukulan yang tepat menghindari 100 pukulan. Tapi, Terus-menerus mundur hanya akan membuat serigala semakin rakus. Tidak ada tapi. malam ini aku akan menemanimu pergi. Ah, lepaskan Yancy. Nenek, Yancy masih sekecil ini. Bagaimana tega kalian menggantungnya? Jika mau bunuh, serang aku saja. Boleh dilepaskan. Tapi kamu harus menyerahkan kontrak bernilai miliaran. Jika tidak, malam ini bukan hanya kalian tidak bisa keluar dari pintu ini. Anak ini juga harus mati di sini. Aku, Nenek Chin, mengatakan apa adanya. Pertimbangkan sendiri. Kamu mereka, hanya dengan sampah seperti ini, kalian mau ambil nyawaku. Suami, Nian Shi, ada di tangan mereka? Mendengarkanmu, Asal kalian lepaskan Nian Nian. Kontrak bisa aku berikan. kami setuju.
jangan takut, ibu di sini. Ibu di sini. Nianshi tidak mau ke sini lagi. Haha, cepat sekali kontrak miliaran dolar. Menjadi milik keluarga Su. Benar-benar bodoh. Demi anak perempuan yang hanya beban sampai rela melepas miliaran. Tuan Long, keluarga Su mengambil kontrak istriku. Apa yang harus dilakukan? Aku tidak perlu mengajarimu, kan? Hahaha. Kamu kecanduan pamer, ya? Hahaha. Bahkan menelepon Tuan Long. Kamu pikir kamu siapa? Dia adalah raja bawah tanah. Membatalkan kontrak, mencabut dana, jangan-jangan kamu di Pulau Jenny. Sampai linglung ya, Suruoyao, lihatlah kekasih kecil yang kau pilih ini. Bukan hanya tidak berguna, tapi juga benar-benar gila. Tidak seharusnya demi menyelamatkan muka. Berbohong seperti ini. Percayalah padaku, itu Tuan Long pasti. Tuan Long menelepon untuk mendesak kita melaksanakan kontrak. Siap mengirim pembayaran pertama. Cepat angkat, aktifkan speaker. Biarkan si imut ini mendengar. Tampar keras wajahnya. Halo Tuan Long. Aku Su Jiangku. Kontrak itu sekarang menjadi milik pusat keluarga Su. Bagaimana menurutmu? Kapan pembayaran pertama dikirim? Kamu ini apa? Kontrak itu, aku menandatanganinya demi menghormati Presiden Su. Dengar, kontrak dibatalkan, kalian tidak akan mendapat 1 sen pun. Jika berani mengganggu, aku, Tuan Long, akan bawa orang meratakan keluarga musuh. Tuan Long. Berhenti. Lin, Siapa sebenarnya dirimu? istri bawa Nianshi keluar dulu. Tunggu aku di mobil. Baik, cepat keluar. Pasang telinga kecil kalian. Dengar baik-baik. Aku adalah naga. Penguasa Istana Naga tersembunyi. Bu, apa yang harus kita lakukan? Kita telah membuat marah penguasa Istana Naga tersembunyi. Omong kosong. Jika dia adalah penguasa Istana Naga tersembunyi, saya masih Ratu Ibu Surgawi. Tapi, telepon dari Tuan Naga. Daura tadi. Apa yang kamu takutkan? Seorang anak muda sudah membuatmu ketakutan begini. Tuan Naga membatalkan kontrak. Pasti itu gadis nakal itu yang bermain di belakang. Lindsay hanya memanfaatkan kesempatan. Menakut-nakuti dengan kekuatan orang lain, hanya pura-pura sok kuasa. Tuan Istana Naga tersembunyi yang asli, apa statusnya? Bisa menjadi menantu tinggal di keluarga Su. Benar-benar Bu benar. Pria itu pasti sengaja mengintimidasi kita. Takut kita balas dendam. Karena mereka tidak mau yang baik, lebih suka yang buruk. Jangan salahkan aku kejam. Wah, sekarang kita tidak punya apa-apa lagi. Kamu pikir aku sudah kalah begini? Really? Asik. Tuan Muda Chen pasti menginginkan gadis Ruo Yao itu. Tuan Muda Chen. Tapi sekarang kita bahkan tidak punya kontrak. 1 kontrak pun. Apa Tuan Muda Chen masih akan peduli pada kita? Tuan Muda Chen menghubungi saya beberapa hari lalu. Katanya dia sudah berhasil menjalin hubungan dengan Istana Naga tersembunyi. Sekarang dia adalah utusan global Istana Naga tersembunyi. Aku akan segera hubungi Tuan Muda Chen. Katakan ada orang yang sangat berani mengaku sebagai orang Istana Naga tersembunyi, menipu dan membohongi. Dari pihak nenek suamiku, aku merasa mereka tidak akan berhenti begitu saja. Ada cara untuk setiap masalah. Sudah saatnya begini. Kenapa kamu masih santai saja? Manis? Manis. Pak Su, tidak baik. Lantai bawah dikepung tentara. Dikepung? Apa? Nenek? Chen. Dan itu bendera perang Istana Naga tersembunyi. Bahkan aku pun berani dipalsukan. Orang-orang ini sungguh tidak tahu aturan. Nona 3, cepatlah membungkuk. Tuan Muda Chen sekarang adalah utusan istimewa di bawah Raja Naga tersembunyi. Bertemu Tuan Muda Chen. Seperti bertemu Raja. Suruh kau menggelapkan teknologi genetik militer. Bergelasing berkolusi dengan pemburu gen palsu. Pantaskah kau dihukum mati? Suruh serahkan teknologinya. Aku bisa pertimbangkan memberimu kuburan utuh. Tuan Muda Chen, kau bawa banyak orang. Mau apa kau datang ke sini? Baru ambil sebuah lencana. Berani pura-pura jadi utusan di sini. Kau cari mati orang kemari. Berani sekali bocah kecil. Berani tidak hormat pada tuanku. Orang patahkan tangannya.
Anak ini mulutnya keras juga. Hari ini kakek akan buat kau tahu. Akibat berani macam-macam dengan pavilion naga tersembunyi. Oh, ini Kau berani pada orang pavilion naga tersembunyi, pakai tangan kurang ajar. Ini jelas provokasi terbuka. Raja Naga tersembunyi. Percaya tidak, begitu tuanku beri perintah, akan rata dengan tanah tempat ini. Raja Naga tersembunyi. Makin mataku cuma lelucon. Bulu ayam dijadikan panah cempaka kecil. Pulang dan bilang pada Raja Naga tersembunyi palsu itu. Malam ini, aku akan datang sendiri berkunjung. Suruh dia bersihkan leher dan tunggu. Gila. Dia gila. Dia tidak hanya pukul anak buah Tuan Muda Chen, tapi juga mau menantang Raja Naga satu. Leluhur, berkatilah Tuan Pavilion Naga tersembunyi. Ternyata benar-benar setuju hadir di jamuan malam ini. Ini adalah kesempatan keluarga Su untuk naik daun. Ibuku dengar tuan itu tertarik pada gedung perusahaan kita, ingin menjadikannya cabang Pavilion Naga tersembunyi. Asal urusan ini beres, keluarga Su kita akan jadi garis langsung Pavilion Naga tersembunyi. Hahaha, saat itu lihat saja Nona Tiga itu masih bisa apa melawan kita. Hahaha. Meskipun Lince itu jago bertarung, mana mungkin dia bisa melawan sejuta pasukan Raja Naga tersembunyi. Malam ini adalah hari ketiga mereka. Sebentar lagi, Yang Mulia Raja Naga tersembunyi akan tiba. Cukup paksa suruh Yao, si kecil imut itu, untuk menyerahkan kontrak senilai miliaran, mengaku bersalah di depan umum, lalu suruh dia dan Lince bercerai. Patu menikah dengan Tuan Muda Chen. Lalu tangan dan kaki si Lince itu akan dipatahkan dan dibuang ke laut untuk memberi makan hiu. Hahaha. Lihat dia datang. Yang Mulia Raja Naga tersembunyi telah tiba. Sambut Tuan Istana Naga tersembunyi. Saya dengar dari Tuan Muda Chen, ada orang yang berani mengatasnamakan saya, menipu dan memeras. Itu adalah cucu perempuan saya yang durhaka, Su Ruoyao yang telah dipengaruhi oleh Lince. Si kecil imut itu bukan hanya menggelapkan kontrak, tapi juga berani berpura-pura menjadi orang Anda. Mohon Tuan Istana Naga tersembunyi menegakkan keadilan untuk kami. Berani sekali. Sampaikan titahku. Tangkap Su Ruyao dan Lince. Bertemu Tuan Istana Naga tersembunyi, tidak membungkuk hormat. Kamu mau memberontak? Tuan Istana Naga tersembunyi. Tenangkan amarah, Tuan Muda Chen. Tenang, si kecil imut ini sudah diusir dari keluarga Su. Perbuatannya tidak ada hubungan dengan kami. Lince, kalau kamu mau mati, jangan bawa-bawa kami. Cepat membungkuk kepada Tuan Istana Naga tersembunyi. Satpam, cepat bawa orang gila ini. Seret keluar, pukuli dengan pentungan sampai hancur. Takut? Selama kau di sisiku, kuku kuyu asih. Bagus, kata tidak takut, aku sudah bertahun-tahun bertempur di medan perang. Belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Maka hari ini, buka mata sendiri. Karena kau menginginkan Lan. Aku, Raja, kabulkan permintaanmu. Patung perunggu 12, maju, kau juga termasuk. Leluhurmu telah berjasa. Ini adalah hasil kerja keras. Keluarga Chen selama 15 tahun melatih prajurit modifikasi gen elit yang khusus dikirim untuk membantu Tuan Istana Naga tersembunyi. Sekarang mereka membentuk jika formasi ini jadi Tak pernah berhenti. Bahkan naga raja yang terperangkap di dalamnya harus kehilangan lapisan kulit. Anak ini pasti mati. Cincang dia menjadi bubur daging. Suamiku, hati-hati. hanya segini kemampuannya. Berani juga tampil memalukan. Kalian selama ini hanya makan tanpa kerja kan? Sekelompok sampah. Jangan tahan-tahan, bentuk formasi pembunuh gen. Untuk Raja, potong dia menjadi ribuan bagi. Kau bisa memaksa keluar formasi pembunuh gen. Bisa dianggap berakhir dengan baik. Formasi ini adalah rahasia. Istana naga tersembunyi yang tidak diajarkan keluar. Tuan Istana Perkasa, bunuh dia. Formasi pembunuh gen. Menggunakan formasi latihan yang ku gambar asal-asalan dulu untuk membunuhku. Bahkan jika 4 Raja Naga besar datang sendiri, harus mati di tempat Nihankun. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana formasi pembunuh gen bisa dihancurkan dengan satu tamparan? Ilmu hitam apa yang kau pakai? Kau turun sendiri. Atau aku yang menarikmu turun? Dasar bocah lugu yang tak tahu hidup. Tuan Istana Naga tersembunyi turun tangan sendiri. Kau tak akan tersisa. Bahkan tulangnya pun habis. Untukku, trik kecil.
Cukup punya kemampuan. Pantaskah kau berani sombong di hadapan raja ini? Tapi mengalahkan beberapa anjing sudah mengira bisa menantang singa. Tuan Istana Naga telah bergerak. Anak itu pasti akan mati. Singa. Menurutku kau hanyalah bayi munggil yang tak berbulu. Berani-beraninya kau memukul rajaku. Aku adalah Tuan Istana Naga. Berontak, benar-benar berontak, Lince. Ini adalah kejahatan yang menghukum 9 generasi. Selesai. Keluarga Su akan hancur karenamu. Bahkan satu tamparanku tak bisa kau tangkap, bayi munggil. Berani-beraninya kau menyebut Tuan Istana Naga yang agung. Mustahil. Terpental oleh satu tamparan. Betul, tamparan hai terlalu keras. Tuan Istana Naga ini jangan-jangan palsu. Apa yang kalian tahu? Tuan Istana Naga tidak sudi bersikap seperti bayi munggil. Benar. Tuan Maha Pemurah. Takut jika bergerak, hotel ini akan hancur. Sang Istana Naga tak terduga. Mana mungkin kalian, kata di dalam tempurung, bisa membayangkannya. Hanya menguji kemampuanmu saja. Semut sepertimu belum pantas membuatku turun tangan sendiri. Ternyata mengambil pelakatku. Pantang berani tampil seperti badut di mana 4 Raja Naga, klan Naga, bunuh pengkhianat ini untukku. Klan Naga muncul. Dunia tunduk. Lindsay, kali ini lihat bagaimana kau mati. 4 Raja Naga. Aku perintahkan kalian keluar. Jangan buru-buru. 4 Raja Naga adalah sosok luar biasa. Mereka, raja besar yang menjaga gerbang negara. Datang sedikit telat. Juga wajar. Benar, benar. 4 Raja Naga, milik Tuan Istana Naga, tersembunyi, saudara sehidup semati, begitu perintah keluar. Bahkan saat di toilet, akan langsung datang. Karena mereka tidak mengakui dirimu. Aku coba panggil sekali. Dia pikir dia siapa? Seorang yang lucu mau memanggil Raja Naga. Lucu banget. Kalau kamu bisa memanggil keempat Raja Naga, aku langsung makan meja ini. Karena mau keburu, mau cari makan gratis. Raja Naga Utara, Changlang. Siapa yang dipanggil? Kamu kira Raja Naga, anjing peliharaanmu, dipanggil nama langsung datang. Raja Naga Selatan, Qi Ying. Raja Naga Barat, Guangxi. Menggertak. Barut! Token Tuan Istana Naga tersembunyi juga tidak bisa memanggil dengan mulutmu yang tak berguna. Berani bicara besar di sini. Raja Naga Timur, Jingtao. Biarkan kami lihat apa yang bisa kau panggil. Kucing dan anjing sembarangan. Oh, kira hebat? Yang namanya disebut. Dalam 3 detik, segera menggelinding ke hadapanku. Bawahan datang terlambat. Mohon hukuman dari Tuan Istana Naga tersembunyi. Mustahil. Suamiku. Ternyata, Tuan Istana Naga tersembunyi yang kejam. Tidak. Ini pasti tidak mungkin yang diundang Tuan Chen. Itu yang sebenarnya Tuan Istana Naga tersembunyi. Berani lagi tidak hormat pada rajaku. Aku cabut nyawamu. Bagaimana mungkin ini benar? Tuan Chen jelas bilang. Tuan Istana Naga tersembunyi sudah mati. Memungut sebuah token. Bisa memerintah. Saudaraku, hanya 3 orang. Baru tidak bisa meniruku. Bila. Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani berpura-pura. Ya, saya adalah keluarga Chen dari Dewan Tetua. Ayahku yang menyuruhku. Keluarga Chen dari Dewan Tetua. Baik. Itu puncak kekuasaan negara ini, mengendalikan denyut nadi negara. Kamu pikir Raja Naga tersembunyi sudah mati. Kamu bisa bersantai tanpa khawatir. Hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Aku putra sulung keluarga Chen. Dewan Tetua tidak akan melepaskanmu. Siapa yang berani menyentuh istana naga tersembunyiku akan dimusnahkan seluruh keluarganya. Ayahmu akan segera menemanimu di bawah. Kau tidak boleh setegak ini. Apa tega hatimu? Lah kami mati semua. Kalau tahu begini, kenapa dulu berbuat begitu? Sejak kalian mengikat Nian Xi di kursi. Saat itu juga, aku bukan lagi anggota keluarga Su. Serigala abu-abu. Siap tuan. Sita semua aset keluarga Su. Bagikan kepada saudara-saudara istana naga tersembunyi. Bro Yao, apa kau tega melihat? Seluruh keluargaku akan terlunta-lunta di jalan. Istriku, kita pulang. Dan Nian Xi masih menunggu kita di mobil. Suamiku, apa kau benar-benar penguasa istana naga tersembunyi itu? Demi dirimu dan Nianxi, aku bisa menjadi Buddha atau berubah menjadi iblis. Janji padaku, jangan pergi lagi. Kita sekeluarga cukup hidup dengan damai dan aman. Semua menurut istriku. Pesanan obat genetiku. Maukah Anda berkenan untuk memproduksinya? Aku bersedia membayar komisi 2 kali lipat. Direktur Su, kami bersedia dengan harga pokok, menyediakan peralatan eksperimen genetik model terbaik. Direktur Su, janji temu hari ini sudah penuh sampai tahun depan. Ibu kota Lianxi akan datang mengunjungi Anda secara pribadi, mengenai urusan proyek semua pihak. Saya akan pertimbangkan dengan sungguh-sungguh
Sekarang mohon kalian semua pulang dulu. Inikah rasanya kekuasaan? Pantas saja nenek mereka begitu tergila-gila. Kepala keluarga Chen. Anda harus membela Tuan Muda Chen. Liting benar-benar orang gila. Dia telah membunuh Tuan Muda Chen. Benar, kepala keluarga Chen. Tuan Muda Chen sangat tragis. Elisa juga mengeluarkan ancaman keras. Apalagi katanya, dia bilang siapa yang menyentuh istana naga tersembunyi miliknya akan dimusnahkan seluruh keluarganya. Juga menyuruh Anda membersihkan leher dan menunggu. Baik. Baik sekali, Lince. Membunuh anak kesayanganku. Berani juga mengeluarkan kata-kata Tuan-tuan muda tewas dengan tragis. Dendam ini harus dibalaskan. Tetapi karena Lince berani melakukan ini, kemungkinan besar dia sudah bersiap. 4 Raja Naga. Sekarang semuanya patuh padanya. Yang berada di belakang keluarga Chen adalah Dewan Tetua. Keluarkan perintah pembunuhan mutlak. Siapa yang bisa mengambil kepala Lince? Hadiah 2 miliar. Aku ingin mengambil kepalanya untuk mempersembahkan kepada anakku yang di surga. Ada aku di sini. Jangan takut. Tidak apa-apa. Hanya seekor tikus. Hadiah 2 miliar menjadi milik kita. Siapa yang mengutus kalian? Setiap profesi ada aturannya. Kami tidak akan mengkhianati. Pemberi kerja, aturan profesi. Di depanku bicara soal aturan profesi. Perintah pembunuhan mutlak dari keluarga Chen di Dewan Tetua. Hadiah 2 miliar. Sekarang seluruh dunia pembunuh sudah gila. Pelajaran yang diberikan pada mereka belum cukup. Yang legendaris, pengendali sebenarnya dari Dewan Tetua keluarga Chen. Mereka akan segera tidak lagi menjadi itu. Mereka yang tidak tahu aturan. Jika Anda memberi perintah, saya akan pergi ke keluarga Chen dan memenggal kepala para tua-tua itu untuk digantung di tembok kota. Keluarga Chen memang sombong, tetapi mereka pasti tidak berani menggunakan perintah pembunuhan di balik ini. Mereka ingin membunuh dengan tangan orang lain. 5 tahun lalu, aku mendirikan istana naga tersembunyi yang telah menjadi sangat kuat hingga ditakuti dunia. Negara-negara di dunia bersatu menekan dengan ancaman perang demi kedamaian negeri naga, demi mencegah rakyat, apalagi untuk melindungi istriku dan yang baru lahir. Tak kusangka, Dewan Sesepuh kemudian mengkhianati janji, secara diam-diam menekan hingga menyebabkan istana naga tersembunyi hampir runtuh. Kumpulkan 100.000 pasukan naga tersembunyi. Targetnya Dewan Sesepuh bukan hanya memusnahkan keluarga Chen, tetapi juga memaksa Dewan Sesepuh mengembalikan keadilan yang mereka hutang pada istana naga tersembunyi. Berikut bunganya. Mulai sekarang kumpulkan seluruh pasukan naga tersembunyi global, baik yang terkubur di bawah tanah maupun anggota lama yang menyembunyikan nama. Semua berkumpul. Bawahan akan segera melas. Tuan Istana Naga Tersembunyi, kali ini pergerakannya terlalu besar. Dikhawatirkan akan memicu kepanikan negara-negara, bahkan memicu perang dunia. Biarkan mereka panik. Demi perdamaian palsu ini, aku memenjarakan diriku sendiri. Apa yang kudapatkan? Pengkhianatan dan penindasan. Karena mereka tak ingin aku tenang. Maka jangan harap hari ini akan terang lagi. Aku sudah lama menunggu hari ini. Siapapun yang menghalang, akan kupecahkan kepalanya. Bagaimana pedang Tuan Istana Naga Tersembunyi menunjuk? Disitulah hati kami berarah. Akhirnya hari ini tiba. Kawan-kawan lama, saatnya bekerja. Kebahasanya, Ada hal yang harus dilakukan. Aku menunggumu kembali. menyambut Tuan Istana Naga Tersembunyi. Selamat datang Tuan Muda. Orang-orang ini, semuanya adalah bawahanmu? Saudara-saudara, 5 tahun lalu, kami mengeluarkan darah dan keringat. Yang kami dapatkan hanyalah pengkhianatan. Apa kalian rela? Tidak rela? Aku akan membawa kalian menyerbu Dewan Tetua, menuntut keadilan dari mereka, mengambil kembali kehormatan milik kita, bunuh dewa yang menghalangi, bunuh Buddha yang menghalangi, bunuh dewa yang menghalangi, bunuh Buddha yang menghalangi. Target, Dewan Tetua. Istana Naga Tersembunyi sudah dibubarkan bertahun-tahun. Sekarang mereka hanyalah sekelompok gerombolan tidak teratur, berani datang ke Dewan Tetua membuat onar. Menurutku, ini Dewan Tetua sudah terlalu memberi muka pada bocah ini. Jangan banyak bicara. Istana Naga Tersembunyi sudah selesai berkumpul. 4 Raja Naga, masing-masing adalah masalah. Ku dengar, si tangan hantu, si kalajengking beracun, si hiu gila, di tempat yang tidak bisa dideteksi radar kita, menunggu kesempatan untuk bertindak. Vince, kita semua sudah lama berteman. Untuk apa membuat keributan sebesar ini? Teman lama, 5 tahun lalu, kau membujukku untuk memenjarakan diriku di pulau penjara neraka. Kau juga mengatakan hal yang sama. Tapi begitu aku masuk, Dewan Tetua langsung mengkhianati janji.
Saat itu juga terpaksa oleh keadaan, di dalam Dewan Tetua juga ada perbedaan pendapat. Perhatikan sikapmu, keputusan Dewan Tetua. Apakah kau berhak mempertanyakannya? Kau mengajariku cara bertindak. Kurang ajar. Aku adalah anggota Dewan Tetua, peringkat keempat, Dewa Perang 3 pasukan. Kau yang telah mendekam di penjara selama 5 tahun. Sampah, melihatku masih tidak membungkuk memberi hormat. Kau berani memukulku, menyuruhku membungkuk. Kau pikir kau siapa? Bahkan Dewan Tetua, para lelaki tua itu, digabungkan bersama, pun tidak layak membuatku menundukkan kepala. Durhaka, keharusan. Bunuh dia. Siapa berani menyentuh penguasa istana naga tersembunyi? Berhenti semuanya. Liao, kau gila. Ini adalah Dewan Tetua. Jika perang dimulai, konsekuensinya tak terbayangkan. Lice, berikan aku muka. Jangan bertindak di sini. Dewan Tetua sudah tahu kau datang. Mereka sengaja mengadakan jamuan dewan rapat tertinggi, memintamu untuk datang berbincang. Perjamuan gerbang angsa. Ini adalah negosiasi tentang urusan istana naga tersembunyi. Kita bisa bicara. Aku berikan kalian satu kesempatan menjelaskan utang kotor 5 tahun lalu. Tapi kesabaranku terbatas. Suruh saudara-saudara tetap siaga di tempat. Lindungi istri dan Nianxi. Jika 1 jam kemudian aku tidak keluar, atau mereka kehilangan sehelai rambut pun, biarkan Dewan Tetua ini dihapus dari peta negeri naga. Tunggu aku di sini. Aku pergi sebentar. Hati-hati. Semangat, ayah. Kau tunggu saja. Begitu masuk ruang rapat tertinggi, aku ingin lihat bagaimana kau. Lins, kau tadi terlalu gegabah. Liao memang sombong, tapi dia tetaplah seorang panglima perang, mewakili kehormatan para prajurit. Pukulanmu ini benar-benar membuat departemen perang marah besar. Marah besar kenapa? Aku tidak peduli. Kehormatan diraih sendiri, bukan diberikan orang lain. Karena dia tidak mau malu, aku bantu dia memperbaikinya. Apa salahnya? Otakmu ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Rapat sebentar lagi. Kamu harus siap mental. Di dalam Dewan Tetua juga tidak sepenuhnya kompak. Beberapa orang tua membencimu sampai ke tulang sumsum. Banyak orang yang membenciku. Tidak masalah beberapa orang lagi membenciku. Karena mereka takut padaku, kan? 5 tahun lalu mereka takut padaku. Prestasiku melebihi atasan. Bersekongkol menekanku, memaksaku mengasingkan diri. Sekarang aku keluar. Ya kau takut aku akan membalas dendam setelah ini. Kau tahu itu sudah cukup. Perundingan kali ini kemungkinan buruk lebih besar. Itu menurut mereka. Di hadapan kekuatan absolut, segala intrik dan tipu daya hanyalah lelucon. Sampai semuanya menunggumu di dalam. Luns, duduklah. Mari kita bicara. Tuangkan teh untukku. Linsa, ini adalah Dewan Tetua. Apa hakmu menyuruhku menuangkan teh untukmu? Lausan, suaramu masih sekeras ini. Tidak takut lidahmu terkilir. Sudahlah. Kalian berdua kurangi bicara, Lince, karena sudah datang. Bicaralah. Kali ini kau membawa begitu banyak orang ke Dewan Tetua. Sebenarnya mau apa? Urusan kotor 5 tahun hari ini. Bukankah seharusnya dilunasi dengan bunga? Linsa, dia tidak akan apa-apa, kan? Nyonya, tenanglah. Kepala istana naga tersembunyi memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa menahannya. Namun, para rubah tua di Dewan Tetua itu pasti tidak akan mudah menyerah. Mereka telah mengerahkan kelas dan keamanan Dewan, memasang jaring raksasa. Lalu bagaimana? Di hadapan kekuatan absolut, itu hanyalah kertas tipis. Semua unit, perhatikan, persiapan tempur tingkat tertinggi. Setelah menerima sinyal, langsung serah. Suamiku, kamu harus pulang dengan selamat. Menuntut Lindsay. Jangan lupa identitasmu. Kamu sekarang adalah seorang penjahat, pengkhianat negara. Kami tidak membunuhmu. Itu sudah belas kasihan di luar hukum. Berani kamu datang menuntut. Dulu saat kalian memintaku masuk penjara, satu persatu benar-benar memukul dada dengan lantang, menjamin tidak akan menyentuh istana Longyin hasilnya. Mengkhianati janji dan kepercayaan, menghancurkan jembatan setelah menyeberang. Inilah wajah asli kalian, Dewan Sesepuh, Lince. Jangan bicara sembarangan, membubarkan istana Longyin demi kepentingan negara. Istana Longyin tanpa pemimpin, pasukannya membesarkan diri, sudah menjadi negara di dalam negara. Jika tidak dibubarkan, apakah menunggu kalian memberontak? Jika aku ingin memberontak, saat ini Dewan Sesepuh sudah berlumuran darah. 10.000 prajurit istana Longyinku. Siapa yang tidak berdarah demi negara? Siapa yang tidak setia dan berani? Kalian demi kekuasaan sendiri, tidak hanya membubarkan istana Longyin, tapi juga terhadap saudara-saudaraku. Membasmi habis hutang ini. Bagaimana kalian akan membayarnya? Target sudah terkunci, bisa ditembak mati kapan saja. Lins, hal-hal yang lalu, memang kami yang tidak tepat. Tapi nasi sudah menjadi bubur, istana Longyin sudah dibubarkan. Tidak ada gunanya meributkan ini lagi. Katakanlah, kali ini kau datang, sebenarnya apa yang kau inginkan? Berunding. Baiklah, asalkan tidak berlebihan. Semua bisa dirundingkan, karena tetua utama sudah bicara. Maka aku memberi kalian satu kesempatan. Aku punya 3 syarat. Jika kalian setuju, aku akan segera membawa orang pergi. Atau kau akan membantai Dewan Tetua. Harus membuat seluruh dunia menjadi musuh. Membuat negara-negara adidaya global kembali menerapkan blokade dan embargo terhadap negara naga. Baru kau puas, negara adidaya. Di hadapan 10.000 prajurit aula naga tersembunyi milikku, mereka hanya pantas disebut negara adikuasa lemah global. Aku tidak ingin membuktikan betapa hebatnya diriku. Aku hanya ingin memberitahu kalian hal-hal yang hilang dariku. Lindsay, begitu aku berniat, kapanpun bisa aku ambil kembali dengan tanganku sendiri. Kalian benar-benar mengira aku tidak menyadari gerakan-gerakan kecil yang tidak pantas. Semua mundur, katakanlah. 3 syarat apa itu? Sudah setengah jam masuk. Belum ada kabar. Tapi aku bisa merasakan semakin berat aura pembunuh di sana. Semua dengarkan perintah. Isi peluru. Siap menyerbu kapan saja. Ibu, ayah pergi melakukan apa? Sisi, ayahmu pergi membereskan orang jahat. Semangat, ayah. Kau terlalu keterlaluan berkabung dengan kain putih. Kau anggap kami apa? Ini penghinaan terhadap Dewan Tetua. Mereka pantas mendapatkannya. Utang kalian sudah waktunya dibayar. Penghinaan? Perbuatan kalian yang mengkhianati janji dan menyakiti orang setia, itulah yang disebut penghinaan.
Karena Dewan Tetua lebih dulu ingkar janji, hari ini harus membayar harga. 3 syarat ini, satu pun tidak boleh kurang. Lens, kau benar-benar mengira dirimu tak terkalahkan di dunia. Aku sudah lama menahanmu. Hari ini, Mitos penguasa aula naga tersembunyi. Untuk menghadapi pria sepertimu, satu jariku saja cukup. sombong sekali. Berikan aku Lan. Bagaimana mungkin? Terlalu lemah. Lanjutkan negosiasi atau lanjutkan pertarungan. Tidak baik. Ada suara perkelahian di ruang rapat. Tuan Istana Naga tersembunyi dalam bahaya. Saudara-saudara, para pria itu mulai bertindak. Hancurkan Dewan Tetua. Minta bantuan. Cepat minta bantuan. Minta bantuan. Cepat minta bantuan. Minggir dariku, siapa yang menghalangi? Aku pukul. Jangan bertahan terlalu lama. Targetnya ruang rapat tertinggi. Tuan Istana Naga tersembunyi yang maha tinggi. Kumohon hentikan. Bagaimana? Maksudmu, dia seharusnya tidak, Lan. Kau bunuh dia, maka benar-benar tidak ada ruang untuk mundur. Wah, aku sudah memberi kalian kesempatan. Tapi kalian sendiri tidak menghargainya. Tuan Istana Naga tersembunyi. Apakah kau benar-benar ingin memusnahkan semua? Baiklah, 3 syaratmu. Aku terima semuanya. Sungguh, aku adalah tetua utama Dewan Tetua. Kata-kataku bisa dipercaya, asalkan kau lepaskan dia. Suruh orang-orang di luar berhenti. Kami akan segera menandatangani. Tidak bisa. Diam. Kau ingin Lan, jangan seret kami, ikut mati bersamamu. Lihat sendiri, 100.000 pasukan naga tersembunyi sudah menyerbu masuk. Kalau dari awal begini, selesai sudah, memaksaku untuk bergerak. Tanda tangani. Baik, tapi aku juga punya syarat demi menjaga muka Dewan Tetua. Umumkan keluar bahwa Dewan Tetua secara sukarela memulihkan struktur Istana Naga tersembunyi. Bukan karena dipaksakan olehmu, muka, kulit wajah kalian, para pria ini. Berapa harganya? Syarat ini tidak bisa ditawar. Jika aku menggunakan informasi tentang keberadaan orang tuamu yang hilang untuk menukar kehormatan ini. Apa katamu? Dulu orang tuamu bukan meninggal karena kecelakaan. Aku tahu di mana mereka berada. Asal kau setuju, menjagamu ke Dewan Tetua. Aku akan memberikan petunjuknya padamu. Baiklah, apa tak muka ini. Tapi jika kau berani membohongiku, aku jamin Dewan Tetua akan musnah total. Ketua Istana, apakah Anda baik-baik saja? Baik, pulihkan struktur organisasi. Anugerahkan gelar pahlawan bagi arwah. Ketua Istana, Anda berhasil. Saya mewakili Dewan Tetua mengumumkan sebuah keputusan. Mulai hari ini, struktur Istana Naga tersembunyi dipulihkan. Istana Naga tersembunyi menjadi militer sah negara naga, mendapat dukungan negara bagi para prajurit Istana Naga tersembunyi yang gugur dalam pembersihan. Semua dianugerahkan gelar pahlawan, diberikan santunan tertinggi. Hidup Ketua Istana! Kau membuatku takut? Aku kira tidak akan bisa bertemu lagi denganmu. Bodoh, aku sudah berjanji padamu akan kembali dengan selamat. Aku tahu ayah paling hebat. Ayah keren sekali. Ayahmu ini yang paling hebat. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang berani mengganggumu dan ibumu. Semua urusan sudah selesai? Istana Naga tersembunyi sudah dipulihkan. Nama baik para saudara juga sudah dipulihkan. Tapi masih ada satu hal yang belum dilakukan. Hal apa? Balas dendam pribadi. Kepala keluarga. Tidak baik. Jangan panik. Apakah langit runtuh? Lebih parah dari langit runtuh. Dewan Tetua sudah menyerah. Mereka memulihkan struktur Istana Naga tersembunyi dan meminta maaf di depan umum. Bagaimana mungkin? Para tua bangka itu, bukankah mereka paling menjaga gengsi? Kok bisa tunduk pada Lince? Kudengar Lince membawa 100.000 orang menyerbu kota, hampir mencekik Lan. Tetua ketiga, kepala keluarga. Sekarang Dewan Tetua sudah tidak peduli pada kita lagi. Lince pasti akan datang, menagih orang kepada kita. Habislah Lince, orang gila itu. Dia pasti akan membunuhku. Cepat, siapkan mobil ke bandara. Kita mau ke luar negeri. Segera tinggalkan negara naga, kepala keluarga. Bandara sudah oleh Istana Longyin diblokade. Kita tidak bisa pergi. Lalu bagaimana? Apa kita harus menunggu mati di sini? Mau pergi? Sudah minta izin padaku. Penguasa Istana Longyin, ampun, aku tahu salah. Aku tak seharusnya mengeluarkan perintah pembunuhan mutlak. Aku tak seharusnya menargetkan Anda, itu Dewan Tetua, yang mengisyaratkanku melakukan ini. Aku juga dipaksa. 2 miliar itu, hadiah selangit itu juga karena dipaksa. Anak laki-laki kesayanganmu itu
mengirim orang membawa lencana naga Long Yin, menyamar sebagai aku untuk bertindak sewenang-wenang, berani menyentuh istri dan anakku. Diinjak sampai mati olehku pun masih setimpal. Kau tak menyesal dan berubah, masih berani mengeluarkan perintah pembunuhan mutlak untuk memusnahkanku. Hutang ini, apa itu juga dipaksakan Dewan Tetua padamu? Ini, penguasa istana Long Yin. Ampun, aku benar-benar tahu salah. Keluarga Chen sebagai sarung tangan putih Dewan Tetua selama ini melakukan banyak kejahatan, menindas rakyat. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama langit, memusnahkan keluargamu. Tidak, aku adalah kepala keluarga Chen. Aku punya uang. Saya bisa memberi Anda banyak uang. Ratusan miliar. Ribuan miliar. Semuanya untuk Anda. Kalau semua orang bisa membeli nyawa dengan uang, bagaimana aturan ini bisa ditegakkan? Sita, semua aset keluarga Chen, semua dimasukkan ke dana santunan istana Long Yin. Adapun yang lainnya, cabut kultivasi gen mereka, sisiran, usir dari wilayah Dewan Tetua. Jangan pernah dipekerjakan selamanya. Leko, Baginda, berdasarkan informasi dari Dewan Tetua, kami menemukan lokasi orang tua Anda. Di mana? Di lokasi konstruksi pinggir kota. Selama ini mereka hidup dari memikul batu bata, dan barak tempat mereka tinggal sekarang sedang mengalami penganiayaan dan penunggakan gaji oleh mandat. Saya akan segera menyelamatkan mereka. Hei, orang tua kurang ajar, diberi muka malah tidak tahu diri, ya? Lokasi konstruksi ini, hari ini saya Wangku yang berkuasa. Bos Wang, kumohon, kasihanilah. Kami bekerja selama 3 bulan. Anda hanya memberi segini, bahkan untuk makan saja tidak. Jangan dibongkar, kami berdua sudah tua, diusir kemana-mana. Kalau barak ini juga hilang, kemana CR bisa mencari kami ketika pulang? Anakmu yang berharga itu sudah hilang bertahun-tahun. Dari dulu di luar, pasti sudah dimakan habis oleh anjing dan kucing liar, kan? Jangan kau kutuk anakku. CR pasti akan kembali. Tak pernah berjanji padaku. Orang tua tidak mau yang baik, memilih yang buruk. Untukku, injak pedal gas sampai mentok. Bagi saya, bersama orang dan barak, giring jadi daging cincang. Nenek, jangan takut. Kalau harus mati, kita mati bersama. Kakek, ini masih manusia. Angkat! Cepat lari. Awas. Monster. Ayah, ibu. Anak tidak berbakti. Pulang terlambat. Seer. Benar-benar Chair. Ini aku. Aku Chair. Aku tidak menghalangi. Aku sudah kembali. Ternyata mereka berdua, anak-anak sialan tua ini. Jangan pada pura-pura mati. Anak ini membelakangi kita. Serbu bersama-sama. Pukul dia sampai mati dengan pipa besi. Pergi ke LAN. CR. Awas di belakang. Kau ini manusia atau hantu? Siapa yang memberimu nyali? Menyentuh orang tuaku. Aku akan habisin kau. Tanganku. Jedia. Siapa yang menyuruhmu? Kakakku. Tuan Tianlang. Lokasi konstruksi ini semua diurusnya. Berani kau melukai aku. Jadi, dia akan dan memotongmu jadi umpan anjing. Kau barusan memukul Wang Hu, kakaknya Duan Tianlang, adalah penguasa di pinggiran barat ini. Puluhan anak buahnya, membunuh tanpa berkedip. Kamu cepat pergi, jangan pedulikan kami. Ayah, ibu, tenang saja. Anakmu sekarang sudah mampu melindungi kalian. Ayah, ibu, kaki dan mata kalian, kenapa bisa begini? Sebelum aku hilang, kalian masih baik-baik saja. Dulu setelah kau hilang,
Ada yang kirim kabar, ada berita tentangmu. Aku dan ibumu berangkat malam itu juga. Di tengah jalan, kami dihadang beberapa mobil hitam. Mereka tidak hanya menabrak kami, tapi juga turun dan mematahkan kakiku dan membutakan mata ibumu. Siapa yang melakukannya? Tidak tahu. Gelap, tidak kelihatan. Hanya terdengar yang memimpin. Sebelum pergi bilang, atas perintah Ketua Dewan Tetua untuk membuat keluarga Lin hancur lebur. Tetua pertama, aku, Lin Chi, bersumpah pasti akan kubuat kau membayar dengan darah. Akan kucincang kau hingga hancur berkeping-keping. Apa benar ini kau? Ibu sangat ingin melihatmu dengan jelas. Ibu, anakmu sudah pulang. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang bisa menindas kalian. Pak Tua, aku bisa melihat. Aku melihat anak kita. Aku, anakku. Ilmu macam apa yang kau miliki? Ayah, ibu. Hanya sedikit ilmu pengobatan untuk membela diri. Tempat ini terlalu kacau. Kusuruh Ruoyao menjemput kalian ke tempat aman dulu. Istri, kau datang ke lokasi konstruksi pinggir kota. Jemput orang tuaku. Paman dan bibi sudah ditemukan. Baik, aku segera pergi menjemput. Ya, baik. Aku tunggu kau. Suami, tidak apa-apa. Ya, luka ayah dan ibu. Sudah kusembuhkan istri. Di sini baru saja terjadi bentrokan. Kau bawa orang tua pulang dulu. Ada urusan pribadi yang perlu kurus. Paman, bibi, aku menantu kalian. Ruo, tempat ini tidak aman. Kalian ikut aku masuk mobil dulu. Nah, apa benar ini menantu kita? Ayah, ibu, tenang saja. Pergilah. Aku akan segera kembali menjemput kalian. Ya, paman, bib, ayo kita pergi. Di kios semangka di ujung jalan. Bos, semangka ini berapa harga sekilonya? 200.000 per kilo. Kulit semangkamu ini emasan, atau biji semangkamu yang emasan sengaja cari masalah, ya? Kau mau atau tidak? Semangkamu ini matang atau tidak? Saya jual buah-buahan, bisa saja saya jual semangka yang mentah. Saya tanya, semangka ini manis tidak? Kamu sengaja cari masalah, ya? Mau atau tidak? Saya mau nyawa lo. Panggil saudara-saudara lo. Bacok dia 3 kali. Sialan, berani cari masalah di wilayah bos Duan. Mau mati ya? Bocah, lo main di jalur mana? Tahu nggak gue siapa? Gue peduli lo siapa. Gue cuma tahu, anjing lo yang bernama Wang Hu itu baru saja berbuat gaji. Cukul orang tua gue kira siapa? Ternyata lo, anak dari 2 orang itu. Hahaha, gimana? Hari ini kesini, mau balas dendam buat mereka? Atau mau bungkuk? Tanda tangani perjanjian gaji buat mereka? Gue kesini, wah ambil nyawa lo. Ambil nyawa gue. Hanya lo seorang. Gue bakal bikin lo tahu hari ini. Di daerah barat kota ini, gue adalah langit, saudara. Potong dia 3 bagian, cincang dan buang ke sungai buat ikan. Lo monster apa? Iya atau tidak? Lo akan segera tahu. Gua itu anak buah Tuan Long. Kalau lo berani sentuh gue, dia nggak bakal lepasin lo. Nah, berhenti! Istri, ayah, ibu, kenapa kalian kembali lagi?
Paman dan Bibi tidak tenang sama kamu. Su Royal. Betulan datang. Hari ini lo lukai. Begitu banyak saudara gue. Bagaimana cara hitungnya? Sebut angkanya. Gue ganti biaya obat. Masalah ini berhenti di sini. Oke? 500 juta. Gue mau lo, Presiden Su. Malam ini buka baju sendiri. Kirim ke kamarku. Layani aku. Kalau tidak, aku telepon kakakku. Aku jamin malam ini juga suamimu yang bodoh itu bersama 2 orang tua ini akan dicincang dan diberi makan anjing. Kau cari Sen. Kakak Tianlang, adik kecil datang membantu. Bantuan gue udah sampai. Sayang kecil, tadi kau di lokasi konstruksi sombong banget ya. Sekarang meskipun kau pasang sayap, juga nggak bisa kabur. Sir, Royal, lari cepat. Jangan pedulikan kami berdua yang sudah tua. Gue lawan kalian mati-matian. Su Royal. Sumpah, kalau kalian berani macam-macam, aku jamin kalian akan dihukum berat di penjara. Di daerah isi jauh ini, kakak Tianlang adalah penguasanya. Saudara, kakak Tianlang sudah bicara yang laki-laki bunuh, yang perempuan tangkap hidup-hidup. Benar. Malam ini kita pesta, sayang kecil. Aku lihat kau. Hari ini bagaimana caranya? Istri, jaga orang tua. Tutup mata, hitung sampai 3. Semuanya akan selesai. Aku percaya padamu. Pergi. Manusia? Ini mana mungkin? Kau monster apa sebenarnya? Tadi kau bilang mau melakukan apa di depanku? Ampun. Tadi kau mengancam orang tuaku, menghina istriku. Apa kau sempat minta ampun? Anak muda, jangan sombong. Orang di belakangku tidak bisa kau sentuh. Panggil orang di belakangmu. Aku ingin lihat siapa lagi yang tidak bisa aku sentuh. Halo, Long. Tuan Naga. Aku di daerah kumuh hijau. Dihabisi orang. Dia bilang dirinya adalah langit. Dia bahkan tidak menganggap naga tua. Dia juga bilang, kalau Anda datang pun, Anda harus memberinya sujud dan bersimpuh. Boka, kamu sudah selesai. Naga tua akan segera tiba. Naga tua adalah raja, tak bermahkota di dunia bawah. 3.000 bandit di bawah komandonya. Saat naga tua tiba, aku akan memotongmu menjadi ribuan potong. Aku akan menjual istrimu ke rumah bordil. Oh, ternyata naga kecil. Karena kau memanggilnya naga tua seperti itu, dia pasti akan memotongmu menjadi ribuan potong. Baik, aku akan menunggu di sini. Mari lihat bagaimana dia memotongku menjadi ribuan potong. Lohos, pura-pura, naga tua sudah datang. Aku ingin lihat apakah kau masih bisa setenang ini, kakak serigala langit. Apakah naga tua benar-benar akan datang sendiri? Omong kosong, naga tua adalah kakak angkatku. Aku dilumpuhkan oleh seseorang. Itu sama saja menampar wajah naga tua. Bisakah dia menelan amarah ini? Bocah, hari ini kamu pasti mati jika kamu sujud sekarang dan menjilat sepatu kakak serigala langit serta menyerahkan istrimu. Mungkin kau bisa meninggalkan mayatmu utuh. Kelinci, ayo cepat lagi. Naga tua itu, dia, iblis yang membunuh tanpa berkedip. Nah, dengarkan ibu, cepat pergi. Tulang tua ibu ini, kalau mati ya mati. Kau tidak boleh kenapa-napa. Ayah ibu jangan takut. Suamiku sudah bilang tidak apa-apa, pasti tidak apa-apa. Benar kan suamiku? Tenang, di dunia ini, belum ada yang bisa menyakiti kalian sedikit pun. Siapapun yang berani mengulurkan tangan, akan kupotong tangannya. Dia datang, naga tua datang. Hahaha. Hari kiamatmu telah tiba. Naga tua datang. Bersiaplah untuk mati. Bos, naga tua, akhirnya Anda datang. Anda harus membela saya. Lihat si manis itu, tangan dan kakiku serta tulang-tulangku hancur. Yang dipukul bukan tubuhku,
Melainkan muka Anda, bos, naga tua, bocah itu terlalu sombong, sama sekali tidak menganggap Anda. Dia bawa ratusan orang, urusan kecil saja tidak bisa selesai. Bos, bocah itu jago bela diri. Sangat aneh, dia juga menghabisi semua saudara. Anda harus balas dendam untuk kami. Cincang dia, dan beri makan anjing. Di mana dia? Itu dia, di sana. Tadi dia bilang, bahkan jika Anda datang, harus membungkuk dan bersujud padanya. Orang yang berani menyentuh anak buahku naga tua memang tidak banyak. Aku ingin lihat dewa dari mana yang tidak tahu diri ini. Ini semacam, ini negara hukum. Istri, Lihat naga tua. Cepat membungkuk. Naga tua. Ini dia bocah itu. Tadi dia bilang Anda adalah anak buah dari anak buah. Benar-benar durhaka. Dia juga bilang akan memenggal kepala Anda dan menjadikannya bola untuk ditendang. Naga kecil. Gaya-gayaanmu lumayan besar. Kamu pikir kamu siapa? Berani memanggil naga tua begitu? Apa otakmu kemasukan air? Ketua naga, lihat betapa sombongnya bocah ini. Penguasa istana naga tersembunyi. Bawahan bersalah. Menghadap penguasa istana naga tersembunyi. Bos, apa Anda salah orang? Apakah ini cuma seorang miskin yang kerja serabutan? Seorang menantu lelaki yang numpang hidup? Diam kau, penguasa istana naga tersembunyi. Aku, naga tua, gagal mendidik dengan baik, sehingga membiarkan orang buta ini mengganggu Anda dan keluarga. Mohon tuan istana naga tersembunyi menghukum orang yang suka mencincang orang untuk memberi makan anjing. Menyimpannya juga bencana. Mengerti? Bawa orang ke sini, kedua orang yang tidak tahu hidup mati ini, sayang kecil, masukkan ke dalam karung, tenggelamkan ke dasar sungai. Jangan, naga tua, ampunilah nyawaku. Pindahan istana naga tersembunyi. Ampunilah, aku tidak akan berani lagi. Kumohon, anggaplah aku seperti kentut, lepaskan saja. Tuan istana naga tersembunyi, bagaimana menurut Anda penanganan ini? Apakah Anda puas? Lumayan. Namun, tempat ini dibuat berantakan dan penuh asap. Segailan, mobil Maybach anti peluru saya ada di luar. Silakan tuan istana naga tersembunyi, paman dan bibi, dan kakak ipar. Silakan naik mobil dulu. Kemudian pergi ke villa hotel untuk beristirahat. Ayah, ibu. Anak tidak berbakti selama bertahun-tahun ini membuat kalian Mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menganiaya kalian. Mulai sekarang, biarkan anakmu berbakti dengan baik kepada kalian. Ruoyao. Selama bertahun-tahun ini, aku tiba-tiba menghilang. Meninggalkanmu sendirian di Binhai. Membuatmu menanggung banyak fitnah. Menderita begitu banyak ketidakadilan. Dulu aku bahkan tidak bisa memberimu sebuah pernikahan yang layak. Sekarang aku kembali Kang Bionian. Aku akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa kamu Suruoyao adalah aku Lindsay, satu-satunya istri. Aku akan memberimu pernikahan abad yang paling megah di seluruh dunia. Biarkan semua orang hanya bisa menatapmu dari bawah. bodoh. Oh, selama kau ada di sisiku. Sembilan kita dari Ebli Danau. Penguasa istana naga tersembunyi. Odin, pemimpin kerajaan Perak Putih, dan Ivan, kaisar agung kerajaan Beruang Is, semuanya telah mengirimkan hadiah melalui pesawat khusus. Apa itu benar? Ya ampun, bahkan para tokoh besar itu sampai terusik. Gaya penguasa istana naga tersembunyi ini memang luar biasa besar. Tuan Lin sudah lama menanti. Yang terhormat penguasa istana naga tersembunyi, ini adalah yang disiapkan oleh pemimpin untuk Anda. Daftar hadiah ucapan selamat, silakan lihat. Sayang. Harga. Di mataku, seluruh dunia ini, segala kekayaan jika digabungkan, tidak sebanding dengan sehelai rambutmu. Semua pantas kau terima. Kurang ajar. Benar-benar tidak mengenal hukum. Penguasa istana naga tersembunyi ini sekarang sedang naik daun. Bahkan para pemimpin asing bergegas untuk menjilat. Bukankah sebaiknya kita menghindar dulu? Menghindar kemana? Dia membuat keributan sebesar ini. Jelas-jelas sedang memamerkan kekuasaan pada dewan tetua kita. Sedang memberitahu seluruh dunia aturan istana naga tersembunyi miliknya lebih besar dari wewenang dewan tetua kita. Jika dibiarkan terus seperti ini, nantinya siapa yang berkuasa? Penguasa istana naga tersembunyi yang bicara atau dewan tetua kita yang bicara? Masuk kakak. Menyerang lebih dulu. Benar. Karena ia mau mengadakan pernikahan abad ini, mengumpulkan semua orang jadi satu. Kita jadikan pernikahannya menjadi pemakaman. Sudah dihubungi? Oh, Tuan, ulang iblis, dewa racun, biksu gila, sudah diatur dengan baik. Pada hari pernikahan penguasa istana naga tersembunyi, mereka akan pergi bersama kita. Bagus, dengan 3 pendekar kelas dunia itu. Turun tangan. Kau akan membuat tuan istana tersembunyi naga itu berubah menjadi domba kecil yang mudah diperdaya. Suamiku, cantik tidak? Cantik. Kau cantik dengan pakaian apapun. Kau pengantin dengan mahkota burung phoenix ini dibuat oleh 10 ahli sulaman top bergaya nasional yang menjahitnya dengan tangan selama 3 tahun. Hanya satu-satunya di dunia. Ini terlalu berlebihan, kan? Demi dirimu. Semuanya sepadan.
Berani-beraninya menculik Tuan Muda. Aku akan pergi sekarang, melapor kepada Tuan Istana Tersembunyi Naga. Jangan pergi, Tuan Istana Tersembunyi Naga demi pernikahan. Abad ini telah mempersiapkannya selama ini. Kakak ipar juga sudah menantikannya selama ini. Jika sekarang kita memberitahunya, pasti pernikahan akan dibatalkan. Kalajengking beracun benar. Pernikahan Tuan Istana Tersembunyi Naga tidak boleh diganggu oleh orang-orang kecil ini. Lagi pula, Mbak Raja Naga biasanya selalu menekan kita. Kali ini Tuan Muda diculik. Bahkan mereka tidak menyadarinya. Jika kita bisa tanpa diketahui siapapun menyelamatkan Tuan Muda kembali. Maka kita bisa membuktikan kepada Tuan Istana Tersembunyi Naga bahwa kita bertiga lebih berguna daripada Raja Naga. Tapi, bagaimana kalau jaringan intelijenku sudah menemukan bahawa itu ulah Dewan Tetua? Kau menyembunyikan Tuan Muda di benteng militer rahasia di luar kota. Kita bertiga malam ini menyusup masuk, menyelamatkan Tuan Muda dan sekalian menghancurkan markas rahasia Dewan Tetua. Anggap saja sebagai hadiah pernikahan untuk Tuan Istana Tersembunyi Naga. Ayuh lakukan. Ketiga orang ini benar-benar mengira hal kecil ini bisa lolos dari pengawasanku. Ajak 3 orang lainnya. Temui aku segera. Berani menyentuh putriku, Lin Che, malam ini. Aku akan membuat Dewan Tetua tidak ada yang tersisa. Bahkan binatang pun. Bergerak terpisah. Alihkan perhatian para penjaga. Kalajengking beracun, matikan listrik dan komunikasi. Aku akan ke ruang isolasi paling dalam. Cari Tuan Muda. Kumpul di sini dalam 10 menit. Dan CCTV mati, komunikasi terputus. Hiu gila, pergi ke gudang senjata, buatlah keributan, alihkan pasukan utama. Bagaimana di sisimu? Sudah selesai. Bawahan datang terlambat. Paman tangan hantu. Aku sangat takut. Nyansi merindukan ayah dan ibu. Jangan takut, Tuan Muda. Bawahan akan membawa Anda pulang sekarang. Tangan hantu, kalajengking beracun. Aku di dekat gudang senjata menemukan masalah besar. Para tua-tua ini tidak hanya menyiapkan senjata berat. Aku bahkan melihat satu bom bencana genetik tidak baik. Harus segera membawa Tuan Muda dan informasi ini kepada Ketua Aula Naga Tersembunyi. Selaka, di kursi ruang isolasi ini ada sensor berat yang bahkan aku tidak sadari. Sensor berat. Begitu Tuan Muda pergi, memicu alarm tingkat tertinggi. Kita ketahuan. Kita berkumpul di pintu keluar zonasi. Paksa keluar dengan membunuh. Aku yang membuka jalan. Carilah. Polo ini. Ada yang aneh. Tangan hantu, kamu yang terbaik dalam ilmu meringankan tubuh. Aku dan Hiu Gila akan melindungi. Kamu harus membawa Tuan Muda dan informasi kepada Ketua Aula Naga Tersembunyi. Baik. Kalian bertahan. Mau pergi. Karena sudah datang, tinggallah semuanya di sini. Selesai. Itu adalah Dewan Tetua, monster-monster tua itu. Diam, kakek tua. Rasakan tinjuku. Tak tahu diri. Kagak butiran padi. Berani bersinar juga. Hiu gila. Kakek tua anak aku bunuh kau. Anak kecil. Serahkan anak itu. Aku biarkan kau utuh. Jangan mimpi. Terlalu cepat. Aku tak bisa menghindar. Tuan Istana Naga Tersembunyi. Di kehidupan selanjutnya, aku masih akan menyemir sepatumu. Kakek tua. Saudaraku. Berani kau sentuh. Pergi. Kau. Siapa kau? Tuan Istana Naga Tersembunyi. Bagaimana Anda bisa datang? Jika kubiarkan saudara-saudaraku mati di depanku. Aku ini apa? Tuan Istana Naga Tersembunyi. Bahkan jika langit runtuh, aku yang akan melindungi kalian. Kalian dengar? Itu Tuan Istana Naga Tersembunyi. Nyansi takut. Jika kami kamu tahu, macam boleh sampai sebelah ini. Nyanci manis. Ayah sudah datang. Siapa yang mengganggu kalian? Hari ini, ayah akan membuatnya lenyap menjadi abu. Lingsi surga punya jalan. Kau tak mau lewat. Neraka tak berpintu. Kau malah masuk. Hari ini, markas rahasia ini akan jadi tempat pemakamanmu. Anjing tua, terimalah. Wei Tianlong yang agung. Serigala abu-abu mundur setengah langkah. Jaga posisi kering. Singa ganas tegakkan perisai. Tahan posisi bawah. Bayangan merah dan ombak dahsyat dari kiri dan kanan. Lepaskan tenaga. 4 ons atasi 1000 kati. Terima kasih atas petunjuk Tuan Istana Naga Tersembunyi.
Keempat bersaudara saat ini sudah tewas. Mustahil. Ini pun belum mati. Mampu memukul mundur 4 Raja Naga. 3 monster tua ini memang ada kemampuan sejati. Kalian mundur. Lindungi putriku dan saudara-saudara yang terluka. 3 orang tua ini. Tak aku sendiri yang akan membunuh. Penguasa Istana Naga tersembunyi. Di hadapanku, kau hanyalah anak kecil. Saat kakekku mengarungi dunia, kakekmu masih pakai celana terbuka. Aku merasa seolah menggenggam gunung seberat ribuan kaki. Meski ku kerahkan seluruh tenaga dalam, tak bisa maju sedikit pun. Mustahil. Bagaimana ini mungkin? Hanya apa masih berdiri diam? Bunuh dia. Anak muda. Di hadapan kekuatan mutlak, segala tipu daya sia-sia. Pecah. Biksu gila. Cepat hentikan dia. Ampun, Tuan Istana Naga Tersembunyi. Kau mengaku kalah. Aku rela menyerah. Mulai sekarang setia pada Istana Naga Tersembunyi. Pergi ke neraka. Lindsay, kau manis sekali. Kau tertipu. Aku tadi berhenti hanya untuk mengumpulkan tenaga agar penjahat sepertimu menghilang tak bersisa. Mustahil. Tinju 100 tempaan bintang utara. Sekarang, giliran kalian. Lindsay, kau tak boleh membunuh kami. Kami adalah Dewan Tetua. Jika kau bunuh kami, seluruh negeri naga akan kacau. Ampun, Tuan Istana Naga Tersembunyi. Menipu dipaksa oleh Tetua Pertama. Kami tidak akan berani lagi. Berani menyentuh putriku. Bahkan Yesus datang, tak bisa menyelamatkan kalian. Ayah hebat sekali. Ayah adalah pahlawan super. Nih, si manis. Semua orang jahat sudah diusir ayah. Ayah antar kau pulang untuk hadiri pernikahan ibu. Aku di sini. Himseda. Suami? Aku juga merasa seperti mimpi. Food. Masih. Tetua Pertama. Kau ternyata belum mati. Tetua Pertama. Kau ternyata belum mati. Linsha, kau pikir yang kau bunuh di markas adalah aku? Itu adalah pengganti sempurna yang aku latih. Bekas luka di tubuh. Nada, bicara, semuanya sama persis denganku. Kau telah menghancurkan Dewan Tetua yang aku bangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Kau bunuh semua orang kepercayaanku. Hari ini, aku akan membuatmu dan semua orang di sini ikut dikubur bersamaku. Kau hancurkan Dewan Tetua yang aku bangun dengan susah payah selama puluhan tahun. Hari ini aku akan membuatmu dan semua orang di sini yang menyaksikan pernikahanmu ikut dikubur bersamaku. Yen, ini adalah senjata pamungkas yang dilarang oleh aliansi global. Gila, kau orang gila. Kau meledakkan bom di sini. Seluruh Binhai akan rata dengan tanah. Long Yin Tianzhu. Inilah kartu trufku. Mari kita semua mati bersama. Ingin mati. Kau sudah minta izin padaku. Jinzhong Zhang Kau. Long Yin Tianzhu, lepaskan aku. Aku tidak ingin mati. Bukankah tadi kau bilang ingin membuat semua orang dikubur bersamamu karena kau begitu suka neraka? Pergilah sendiri ke sana. Lins, kau ni bocah manis. Kau akan mati mengenaskan. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah melepaskanmu.
Berikan padaku. Ya Tuhan, ini adalah keajaiban. Dia pasti adalah dewa yang turun ke dunia. Tidak apa-apa. Hanya sedikit gangguan, pernikahan kita lanjutkan. Yang mulia Tuan Istana Naga Tersembunyi, terima kasih atas pertolongan menyelamatkan jiwa. Mulai sekarang, Kerajaan Elang Putih bersedia bersama Istana Naga Tersembunyi menjadi sekutu abadi. Kehendak anda adalah arah kami. Yang mulia Tuan Istana Naga Tersembunyi, Kerajaan Beruang Es selamanya akan menjadi pendukung terkuat anda. Siapapun yang memusuhi anda, berarti memusuhi seluruh Kerajaan Beruang Es. Selamat kepada Nyonya Istana Naga Tersembunyi. Selamat menikah. Semoga bahagia selamanya. Suami, mereka ini semua adalah tokoh besar yang biasanya hanya bisa dilihat di TV. Mereka ternyata begitu hormat kepadamu. Bodoh, sudah kukatakan sejak dulu. Suamimu adalah pria terkuat di dunia ini. Hari ini, aku akan membuat seluruh dunia menyaksikan kebahagiaan kita. Istriku, mulai sekarang, selama aku ada, tiada seorang pun di dunia ini berani menindasmu sedikit pun. Aku Lindsay, bersumpah demi hidup dan mati, melindungimu sepenuhnya. Suami, asalkan bisa bersamamu dan bersama Nianxi, meskipun harus menderita sebanyak apapun, aku rela. Upacara selesai. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk memberkati Tuan Istana Naga Tersembunyi dan Nyonya. Ayah mencium ibu. Menghadap Tuan Istana. Semuanya bangunlah. Hari ini tidak ada orang luar. Tidak perlu banyak ritual. Tuan Istana, sisa kekuatan Dewan Tetua sudah hampir selesai dibersihkan. Semua pihak yang terlibat sudah sepenuhnya dikuasai. Jangan lengah. Pastikan untuk mencabut sampai ke akar-akarnya. Bayangan merah. Pekerjaan penempatan keluarga arwah pahlawan. Bagaimana perkembangannya? Ketua Istana, sebagian besar keluarga, sudah ditempatkan dengan baik di komunitas lansia Longjin. Tetapi, ada 7 orang tua arwah pahlawan yang sudah lanjut usia. Tidak peduli bagaimana kami membujuk. Mereka tidak mau meninggalkan tanah kelahiran. Jadi mereka berkata, ingin tinggal di kampung halaman. Menjaga batu nisan putra mereka. Mereka adalah orang tua para pahlawan. Tidak boleh dipaksa, karena mereka tidak mau datang. Maka kita yang akan menemui mereka. Para paman dan bibi sekalian, ini salah Lindsay. Tidak bisa membawa putra-putra kalian kembali dengan selamat. Ketua istana, jangan berkata seperti itu. Bisa berjuang untuk negara dan istana Longjin, itu adalah kehormatan anak-anak kami. Hari ini, saya Lindsay di sini mengumumkan di depan umum secara resmi mendirikan dana arwah pahlawan Longjin yang akan diisi oleh Longjin Group dengan dana puluhan miliar setiap tahun selamanya menanggung semua biaya, kelahiran, penyakit, usia tua, dan kematian keluarga arwah pahlawan serta biaya pendidikan. Yeleng, kalian adalah orang tua kandung saya Lindsay. Keluarga manapun yang memiliki kebutuhan bisa langsung menghubungi mereka. Siapapun yang lalai akan dihukum sesuai hukum militer. Berjanji untuk mengikuti ketua istana sampai mati. Selamanya menjaga tanah dan rakyat ini. Selamat ulang tahun, Nianxi. Terima kasih, paman-paman. Tuan muda, selamat ulang tahun. Ini saya pesankan khusus dari pengrajin top. Dibuat untuk Anda, aksesoris mini bermotif naga. Nanti siapapun yang berani mengganggumu, pakai ini untuk menghajarnya. Anak-anak yang suka berkelahi. Tuan muda, ini adalah koleksi saya. Set lengkap buku dongeng edisi terbatas. Semoga kamu selalu bahagia seperti putri dalam dongeng. Tuan Putri, lihat apa yang kubawakan untukmu. Barang besar ini, mulai malam ini saat tidur. Dia akan melindungimu. Yang kalian punya itu terlalu biasa. Ini adalah kartu ulang tahun yang ditulis tangan bersama oleh lebih dari 100 kepala negara dari seluruh dunia. Selamat untuk putri kecil kita. Semoga selalu bahagia dan sehat. Anak yang berulang tahun, ayo cepat, buat permohonan dan tiup lilinnya. Selamat ulang tahun. Harapanku adalah ayah jangan pernah pergi. Dari aku dan ibu, kita sekeluarga selalu bersama-selamanya. Ayah berjanji padamu, mulai sekarang, selamanya, tidak akan pernah meninggalkan kalian lagi. Suami, Apakah kau menyesal? menyesal apa? Menyesal meninggalkan Dewa Perang Longjin, kekuasaan dan kemuliaan yang tertinggi, menemani kami kembali pada kehidupan yang biasa-biasa ini. Dasar bodoh, apa yang kau bicarakan? Aku bukanlah pemilik toko Longjin, juga bukan dewa perang tak terkalahkan, melainkan menjadi suamimu, menjadi ayah dari Nianxi, menjadi anak dari orang tuaku.